Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Mengapa kurban-kurban dan tata ibadah dalam perjanjian lama, meski dilakukan demikian rumit dan akurat, tidak mampu untuk menyelesaikan masalah dosa secara tuntas? Sebab upacara tersebut hanya lambang dari persembahan terbaik yang Tuhan Yesus lakukan. Dosa adalah masalah yang sangat serius, sehingga hanya Allah yang dapat menyelesaikannya secara tuntas. Dalam ritual perjanjian lama, pengudusan dilakukan dengan memakai darah binatang sebagai kurban yang dipercikkan pada kemah suci, peralatan, dan orang-orang di dalam kemah itu. Sesungguhnya dosa harus diselesaikan dengan persembahan darah kurban yang lebih mulia, yaitu darah Kristus Yesus sendiri. Oleh karena itu, Allah mengutus Kristus untuk menyelesaikan dosa, yakni dengan mewakili manusia berdosa di hadapan Allah Bapa. Ketetapan Allah mengenai Kristus, Dia harus dipersembahkan satu kali untuk menanggung dosa banyak orang. Semua orang yang Bapa berikan kepadanya dan semua yang percaya dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak dipersembahkan untuk dosanya sendiri karena dia tidak berdosa. Tetapi dia diam saja saat dituntut karena dosa banyak orang. Dia adalah anak domba Allah yang menanggung dosa semua dunia ini. Dan pada saat itu, Dia menyatakan diri dalam rupa daging yang penuh dosa. Dia terluka oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Allah menimpahkan kejahatan seluruh umatnya kepadanya. Ketika mereka semua dikumpulkan dengan Dia, Dia akan menjadi yang sulung dari banyak saudara. Kelebihan Kristus dibanding imam besar keturunan Harun adalah Ia mempersembahkan dirinya sendiri satu kali untuk selama-lamanya sebagai kurban penghapusan dosa yang menghasilkan keselamatan. Dengan mengorbankan dirinya, Ia bukan masuk ke ruang yang maha kudus di bait Allah, tetapi Ia masuk ke sorga dan menyebabkan orang yang percaya kepadanya layak untuk masuk kerajaan sorga. Kelak nanti pada saat Kristus datang kedua kali, mereka akan menikmati keselamatan secara penuh, yaitu duduk bersama-sama dengan Bapa Anak di dalam kerajaan sorga. Ketetapan Allah Bapa bahwa Kristus akan datang menyatakan diri untuk kedua kalinya tanpa menanggung dosa, tetapi untuk keselamatan orang-orang yang menantikan Dia. Penyataan diri yang kedua kali ini mendatangkan keselamatan kepada semua orang
yang menanti-nantikan Dia. Pada waktu itu Dia akan menyempurnakan kekudusan mereka, kebahagiaan mereka. Jumlah mereka pada waktu itu akan genap dan keselamatan mereka akan penuh. Di sini akan ada perbedaan antara orang percaya sejati dengan orang yang tidak percaya. Bahwa orang percaya menanti-nantikan Kristus. Mereka mengharapkan Dia dengan iman. Mereka menanti-nanti Dia dalam pengharapan dan keinginan-keinginan yang kudus. Mereka menantikan Dia dalam setiap kewajiban, dalam setiap ketetapan, dalam setiap pemeliharaan pada saat ini. Dan mereka mengharapkan kedatangannya yang kedua kali. Dan barang siapa siap-siap untuk itu. Dan walaupun kedatangannya itu akan menjadi kehancuran tiba-tiba bagi orang-orang lain di seluruh dunia yang mencemooh kabar mengenai Dia, namun itu akan menjadi keselamatan kekal bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kesempatan untuk layak masuk surga ini hanya ada dalam hidup yang sekali ini. Apakah kita sudah termasuk golongan orang yang dikuduskan oleh darah Kristus karena menyambut Yesus Kristus dalam kehidupan kita? Bagaimanakah respon kita sebagai orang yang dilayakkan dengan hadiratnya tiap-tiap hari? Bagaimanakah seharusnya kita bersikap terhadap sesama kita yang belum menerima kabar sukacita itu? Karena itu firman Tuhan menyapa kita, kedatangan Kristus pertama untuk menghapus dosa kita semua dan dosa dunia. Tetapi kedatangannya yang kedua kali hanya untuk mereka yang menanti-nantikan Dia dan percaya akan keselamatan yang ditawarkan oleh Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.